Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya Habibullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi khalaqal insana lil 'ibadati ila Allahi wahdahu. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa qudwatina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para tokoh agama, tokoh masyarakat, hadirin dan hadirat sidang jamaah salat Isya dan tarawih yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah, malam ini kita sudah memasuki malam yang ke-8 bulan suci Ramadan. Semoga ibadah puasa dan amaliyah Ramadan kita diterima dan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemayan anak sekolah yang tidak kecil. Mana anak sekolah? Anak sekolah SD, SMP biasanya ada tugas amaliyah Ramadannya. Dia adalah ada di atas sekolah atau di bawah kan? Dan khusus anak-anak sekolah silakan ditulis bahwa judulnya pada malam hari ini adalah hedonisme di dalam Islam. Sekarang yang dikatakan hedonisme Ustaz. Bahasa yang sederhananya mau pamer di dalam Islam. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, beberapa minggu ataukah beberapa hari terakhir ini melalui dengan media sosial ataukah media televisi biasa muncul berita bahwa sebagian orang ada yang suka memamerkan harta benda yang dia miliki, karena sekarang kan zamannya serba IT. Nah, foto di mobil barunya, nah upload di media sosialnya. Kalau penjual mobil saya kira tidak apa-apa, wajar karena memang begitu modelnya sekarang menjual mobil. Yang menjadi persoalan kalau dia memamerkan harta benda yang dia miliki, ada mobil barunya, nah pakai ciri-ciri yang dilakukan, ada perasaan ria di dalam hatinya, erok di kanan, ada sifat kesombongan di dalam hatinya. Ini yang menjadi masalah. Ada tas barunya, nah foto misalnya, nah upload, nah lihat semua orang, seakan-akan berkata kepada orang lain, ini saya punya tas baru, ada tas baru mahal, barang impor. Ada perasaan dia di dalam hatinya, mau dibilang sombong dengan apa yang dia miliki. Ini yang menjadi persoalan. Kalau penjual tas tidak apa-apa diaku, karena memang begitu modelnya sekarang berbisnis. Saya bertanya ibu-ibu di belakang dulu. Oh ibu biasanya upload jalan kote kan? Sangkara Balanda, pisang hijau, biasanya upload. Biasa kan ada di media sosial itu ya. Kalau penjual tidak apa-apa ya. Tetapi kalau misalnya tujuannya adalah mau dibilang bahwa bagus lengkap apa yang dia miliki, suka memperlihatkan kepada orang lain, mau dibilang sombong di dalam hatinya, ini yang menjadi persoalan. Tapi ada juga bagusnya nih,
supaya orang berpikir alhamdulillah masih bagus di kehidupannya lebih. Kenapa selalu dimakan dalam topik bulan Ramadan? Jadi tergantung niat kita. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Allah di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Ayo kita sama-sama Bapak Ibu. Alhaakumut takatsur. Ayo kita sama-sama mengaji dulu. Alhaakumut takatsur. Anak-anakku, hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin latarawunna al-jahim. Thumma latarawunnaha 'ainal yaqin. Thumma latus'alunna yawma'idhin 'anil na'im. Kalau kita buka surah Al-Takasur lalu kita menghitung berapa huruf di dalam ayat atau surat ini, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, satu huruf yang kita baca di dalam Al-Quran maka nilai pahalanya sebanyak 10 kebajikan. Tetapi di dalam bulan suci Ramadan ini kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yudha'afu ila sab'i mi'ati dhi'fin, dilipat gandakan sampai dengan 700 kali. Luar biasa pahalanya. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam ayat ini Allah menjelaskan salah satu sifat manusia yang suka memamerkan harta bendanya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan salah satu orang yang memiliki sifat memamerkan harta bendanya, kata Allah, di hari kemudiannya nanti Allah akan memperlihatkan baginya bagaimana siksa api nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa di dalamnya? Di antaranya adalah orang yang suka memamerkan harta bendanya dengan penuh kesombongan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memperlihatkan bagaimana siksanya model manusia yang memiliki sifat seperti ini. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, suatu ketika salah seorang sahabat Nabi yang bernama Umar bin Khattab, khalifah yang kedua di dalam Islam, ada suatu waktu datang berkunjung bertamu di rumahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Umar menangis, bersedih melihat bagaimana kondisi rumahnya Nabi. Nabi itu kalau tidur dia tidur di atas tikar yang terbuat kelapa kurma. Setelah bangun tidur maka berbegaslah di belakangnya. Saya mau tanya bapak-bapak, kalau kita tidur di mana nih bapak? Di atas spring. Ibu-ibu di belakang kalau tidur di atas mana? Di atas apa ibu tidur? Di atas spring juga. Kata Aisyah istri beliau, juga kata Fatimah, Nabi itu memiliki pakaian hanya 2 lembar. Bapak Ibu berapa pakaian Bapak? Oh Ibu berapa pakaian tak? 1 lembar aja. Kalau Bapak berapa pakaian tak? Nabi cuma 2. Ibu-ibu 1 lemari pakaiannya, belum nanti mau lemaran bertambah lagi.
Bahkan meskipun bukan manusia juga bersedih dengan kondisinya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi Nabi masih sempat berkata bahwa baiti jannati, rumahku adalah surga bagi saya. Di dalam sebuah sirah Nabawiyah dijelaskan wala wadatul jibal bi an takuna lahu dhahaban fa'akan. Sebuah gunung yang sangat besar juga merasakan kesedihan, menangis melihat kondisi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sampai-sampai gunung ini menawarkan kepada Rasul, ya Rasul, bagaimana kalau saya satu gunung ini menjadi emas semuanya? Apa kata Nabi? Fa'aba. Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam menolak tawaran daripada gunung ini menjadi emas. Coba kalau kita yang ditawari gunung menjadi emas, pasti bilang jangan bisa turunnya satu genggam kok, segera nih. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Islam tidak pernah melarang kepada kita selaku penganutnya untuk menjadi orang yang kaya. Silakan bekerja, karena bekerja adalah bagian daripada fitrah manusia. Oh, Ibu, kita lihat jika di sini Bu, Ibu, silakan mencari harta benda, silakan mencari apa itu Bu? Apa ini? Jadi terangku ini Ibu. Nah, pada saat ini beli muamin, silakan mencari uang, tidak apa-apa ini. Apa yang kita mau zakatkan, apa yang kita mau pakai untuk membangun masjid ini, apa yang kita mau pakai untuk membangun lembaga pendidikan Islam, apa yang kita mau pakai untuk berinfak, bersedekah, berzakat dan sebagainya, membantu sesama kita selaku hamba Allah misalnya. Silakan mencari uang, silakan bekerja, tetapi jangan sampai ketika kita mencari uang, ketika kita bekerja, tujuan kita hanya seakan-akan bahwa sifatnya duniawi, seakan-akan bahwa kita kekal di dalam dunianya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa bataghi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Silakan bekerja untuk dunia kita, tetapi ingat bukan itu tujuan utamanya, tetapi bagaimana kita bekerja adalah bagaimana bisa bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan hanya rumah kantor, rumah tempat kerja, jangan sampai hanya modelnya seperti itu, kita lalai akan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan kita bekerja, sekali lagi saya berkata, silakan kita bekerja mencari untuk urusan dunia kita, tetapi bukan itu tujuan utama kita, tetapi bagaimana bisa bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ramadan ini mengajarkan kepada kita bagaimana supaya menjadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki sifat kesederhanaan. Sifat kesederhanaan itu melahirkan hamba Allah yang selalu pandai bersyukur atas nikmat Allah yang diberikan kepadanya. Nah, oleh karena itu, mudah-mudahan kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa, kami hidup di muka bumi ini ya Allah. Dunia yang Engkau berikan kepada kami ini adalah merupakan sebuah fasilitas, tetapi semuanya ini mudah-mudahan ya Allah kami mampu berangkat daripada nawaitu niat kami, maka semuanya bisa menjadi panggilan ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan insya Allah melalui dengan kenikmatan yang diberikan kepada kami yang bernilai ibadah tersebut, mudah-mudahan mampu membahagiakan kami di dunia dan di akhiratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah barangkali yang dapat disampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.